Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada seluruh teman-teman. Saya sampaikan salam sehat selalu. Pak Fahmi, para senior, para guru besar, teman-teman yang ikut di dalam perbincangan sore ini. Terima kasih juga Bu Kapri, pembukaannya cukup mengejutkan, sangat update terhadap perkembangan situasi. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya akan bahas tentang ketika revolusi industri digaungkan oleh World Economic Forum, seluruh dunia mulai berpikir bahwa keadaan berubah dengan cepat dan situasi dunia itu seolah-olah berada di persimpangan. Sesuatu yang dulu tidak pernah kita bayangkan. Mungkin Bapak dan Ibu yang pernah ikut kuliah saya sudah mengatakan hampir 10 tahun yang lalu, ketika cara berkomunikasi orang akan sudah berubah. Ada massive translation, riset tentang penerjemahan massal, kemungkinan sebentar lagi akan menjadi kenyataan, sehingga kita berkomunikasi cukup dengan iPad kita, dalam bahasa ibu kita, orang lain menerimanya dalam bahasa ibu orang lain itu. Sehingga kita tidak memerlukan bahasa medium untuk berbahasa. Masing-masing menggunakan bahasa ibunya, tetapi orang bisa berkomunikasi. Artificial intelligence di mana-mana sekarang, ya, advanced material, semua 4 persoalan di atas itu mendorong terjadinya perubahan yang radikal di dalam cara kita berkehidupan, cara kita hidup. Semua berubah. Ya. Semua mengalami disrupsi. Apa yang didisrupsi? Banyak sekali. Di antaranya adalah cara kita memahami dunia ini. Kalau zaman jahiliyah dulu, gratifikasi boleh, zaman sekarang nggak boleh. Kalau zaman jahiliyah dulu tidak transparan boleh, sekarang nggak boleh. Zaman jahiliyah dulu misal korupsi boleh, sekarang nggak boleh. Cara kita berubah, cara memahami kita berubah, cara kita berhitung berubah, mengkalkulasikan sesuatu berubah, mengorganisasikan sesuatu juga berubah, bertindak juga harus berubah. Ada perubahan yang begitu besar. Delivery system juga berubah. Karena perubahan-perubahan itu memaksa kita untuk mengenali ada nilai-nilai baru yang menyertai perubahan itu. Seperti kita mengganti handphone. Kalau kita biasa dengan handphone kita Samsung, maka kita bekerja berdasarkan kultur Samsung. Cara kerjanya, bagaimana cara memencet tombol dan segala macam. Tapi begitu kita bekerja di iPhone, maka kultur iPhone yang akan bekerja. Jadi setiap perubahan itu memunculkan nilai baru, memunculkan cara-cara pengorganisasian baru. Sehingga hampir seluruh kehidupan kita mengalami transformasi. Tidak bisa lagi kita menghadapi keadaan kehidupan kita dengan seperti dulu. Misalnya kita tidak bisa lagi mengorganisasikan, mengelola organisasi kita dengan mengerjakan yang hampir persis sama dengan apa yang kita kerjakan 20 tahun yang lalu. Misalnya surat kita kerjakan persis sama dengan 20 tahun yang lalu, tapi salah pula lagi. Kalau dikerjakan masih begitu-begitu aja. Tidak ada perkembangan. Padahal terjadi
transformasi besar-besaran di dalam seluruh sistem, ya, dan akan mengubah cara-cara kita melakukan dan di dalam produksi, di dalam layanan dan segala macamnya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, ada keuntungan sebetulnya, ada penguatan tentang nilai-nilai manusia, ya, ada rancangan-rancangan baru, ada adopsi baru terhadap perubahan. Karena apa yang terjadi di dunia sana juga dituntut dengan apa yang terjadi di kita. Pada hari ini ada isu tentang UNJ, seluruh dunia tahu isu UNJ, real times. Oleh sebab itu kita dihadapkan kepada transparansi, akuntabilitas, adaptasi, reinvensi, bekerja, sosialisasi komunikasi. Ada nilai-nilai baru yang diperkuat sehingga memaksa kita untuk segera berubah dan tidak bisa lagi kita menghadapi dunia ini dengan cara-cara kita seperti yang lalu, yang kita anggap dipandang orang sudah sangat jadul gitu. Kemudian apa risikonya terhadap perubahan yang terjadi begitu besar di akibat revolusi industri itu? Skill-skill yang kita miliki cepat sekali out of date. Sekarang kita bisa A, dan ketika itu pula ada tuntutan B. Sehingga kalau kita terus bertahan di A, maka kita tidak akan bisa kompetisi di B. Cepat sekali ya perubahan antara A dan B. Jadi keterampilan-keterampilan itu secara cepat mengalami pelambatan atau mengalami keausan atau mengalami out of date. Sehingga regenerasi ya cepat berlangsung. Dari ketampilan kemanusiaannya, dari keterampilannya, dari nilai-nilai yang berkembang. Ya, yang dulu dianggap penting, sekarang dianggap sudah usang. Oleh sebab itu ada semacam kebutuhan baru lah. Ada kapasitas baru yang harus dilakukan. Nah, untuk menyikapi persoalan itu, terus harus diupayakan, harus dipahami bahwa perubahan-perubahan itu sebetulnya terjadi di dalam mindset manusia. Mindset manusia yang penting. Ya. Perubahan teknologi, perubahan informasi, perubahan yang terjadi di dalam era global itu ya memaksa ada perubahan di dalam mindset manusia. Yang harus disadari adalah perubahan itu sebetulnya menyangkut sistem, bukan teknologi. Jadi kita harus membangun sistem baru yang lebih kompatibel dengan perkembangan baru. Teknologi hanya dipergunakan sebagai media, alat untuk mempercepat, mempermudah manusia untuk bekerja. Perubahan kedua adalah mendaya gunakan, ya. Jadi sekarang kita ini tidak bisa lagi ngatur-ngatur gitu, terlalu banyak mengontrol, ingin mengontrol ini, ingin mengontrol itu. Justru kita tuh harus mendorong pemberdayaan, ya, pemberdayaan. Selama ini kan kebijakan-kebijakan kita misalnya kita buat untuk menyekat orang atau mempersempit gerak orang, ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Padahal tuntutan dan aspirasinya baru. Oleh sebab itu sebetulnya harus berubah dari cara-cara yang lebih besar kepada pengontrolan kepada pemberdayaan.
semua hal yang harus terjadi itu harus dilakukan dengan by design, bukan asal-asalan. Selama ini juga dirasakan orang bekerja dengan asal-asalan, asal jadi, pokoknya ada. Cara kerja semacam itu, mindset yang semacam itu, sudah tidak lagi bermanfaat untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman yang begitu amat cepat. Oleh sebab itu, harus ada mindset bahwa kalau kita bekerja sesuatu itu, bekerja dengan semua hal yang telah dipikirkan, didesain, direncanakan dengan baik. Tidak boleh lagi hari ini ingat, hari ini dikerjakan. Ya. Kalau di rumah itu biasanya begitu tuh, rumahnya udah bagus, terus kabelnya di mana-mana gitu. Nah, itu artinya kabel itu tidak masuk di dalam desain perencanaan awal, begitu. Sehingga kelihatan awalnya bagus, akhirnya nggak karu-karuan, begitu. Nah, kemudian juga ada nilai-nilai yang diagungkan, yang diluhurkan, yang dinilai diistimewakan. Dunia ini sekarang sudah memiliki nilai-nilai baru yang amat berbeda dengan apa yang mungkin zaman saya pahami. Oleh sebab itu, bagi kita harus ada perubahan-perubahan mindset itu. Apa yang menguntungkan dari perubahan mindset itu? Kita melihat bahwa semua persoalan di dunia ini, persoalan kehidupan kita itu sebetulnya fokusnya kepada manusia. Manusialah yang menjadi pusat kehidupan. Manusialah yang misterius. Di dalam manusia itu begitu banyak ide, begitu banyak gagasan, begitu banyak perasaan, begitu banyak kreativitas, begitu banyak ideologi dan segala macam. Jadi manusia menjadi pusat perhatian. Kemarin ketika kita bicara metahuman, maka diingatkan bahwa oleh Yuval Hariri, kembalilah kita kepada fokuskan diri pada manusia sebagai pusat dari segala bentuk perilaku kita untuk kesejahteraan. Jangan lagi bersifat material dan segala macam. Oleh sebab itu, di masa depan, kita tidak terlalu lagi membutuhkan hard skill. Justru yang dipentingkan itu lebih banyak soft skill. Keterampilan-keterampilan yang penting. Mengapa soft skill penting? Mari kita lihat survei yang dilakukan di beberapa negara. Ya, baik kepada para profesional ya yang bekerja maupun apa sih soft skill yang mengapa soft skill jadi tuntutan utama, kreativitas, adaptabilitas, kolaborasi, manajemen waktu dan segala macam. Ada pandangan profesional dan ada pandangan kaum pekerja misalnya. Australia 50% mengatakan soft skill penting. Itu para profesional. 50% mengakui bahwa soft skill sangat penting. Para pekerja juga begitu, 52% di Australia itu mengatakan soft skill sangat menentukan supaya mereka bisa survive dalam kehidupan. Di India, kaum profesionalnya mengatakan soft skill itu 61%. Ya, mengatakan seluruhnya penting. Kaum pekerjaannya begitu 60. Jepang 64. Profesionalnya menilai bahwa soft skill itu penting. 63%. Dan Singapura, tetangga kita, ya, para profesionalnya menilai bahwa soft skill itu 50%. Dan para pekerja 62% penting. Jadi, soft skill menjadi perhatian penting. Dan itu nanti akan mengubah cara kita memandang. Ya, mengapa soft skill? 40% mengatakan
Manusia itu harus unik. Dia mempunyai unik talenta. Talentanya unik, nggak beda. Beda antara talentanya Bu Kapri dengan talentanya saya, dengan talentanya teman-teman yang lain. Jadi ada keunikan, dan keunikannya itulah yang harus daya gunakan. Kemarin juga saya mengatakan, tugas guru misalnya, nggak usah banyak-banyak tugas guru itu. Dengan medium mata pelajaran, dengan medium metode, bagaimana cara mempertemukan antara potensi anak dengan talentanya. Kalau potensi dan talenta ini bertemu, maka sebetulnya tugas guru udah mudah. Karena mempertemukan talenta dan potensi itulah yang sebetulnya aha moment. Ya. Kalau orang sudah bertemu tentang talenta dengan potensinya, dia mengatakan, aha, nah ini dia, baru saya. Nah, jadi manusia itu sangat unik. Ya. Terus, manusia itu diminta berpikir dengan yang lebih tinggi. 40% seperti itu. Dan mereka harus cepat beradaptasi. Berdasarkan beberapa riset, kita bisa melihat area-area apa yang sebetulnya harus kita perhatikan kalau kita ingin mendidik seorang siswa atau mahasiswa atau anak-anak kita untuk masa depan. Berdasarkan riset itu dikatakan critical thinking dan problem solving menjadi penting. Nah, kalau misalnya critical thinking dan problem solving menjadi penting, maka cara kita belajar tidak seperti sekarang. Sekarang ruang untuk critical thinking dan problem solving tidak terbuka dengan lebar. Bahkan yang surprise kita, banyak juga guru yang tidak siap dengan mengakomodasi critical thinking dan problem solving. Inovasi dan kreativitas penting. Ruang inovasi dan kreativitas harus lebar. Oleh sebab itu, nanti kita lihat, metode juga nggak bisa seperti ini lagi. Karena kita harus berkreasi, harus bisa memberi ruang yang lebih besar kepada kemungkinan inovasi yang. Jadi jangan sampai kita punya pandangan seperti dulu. Ketika kita melihat film Star Trek, terus orang mengatakan itu khayalan. Sekarang, itu menjadi kenyataan. Kita tidak pernah berpikir tentang drone. Kita tidak pernah berpikir orang terbang. Sekarang itu menjadi kenyataan. Nah, karena ada inovasi kreativitas. Yang ketiga, kemampuan ke area-area kebutuhan itu adaptabilitas dengan fleksibilitas. Saya beberapa kali sudah mengatakan, mengutip misalnya Goleman, salah satu keterampilan yang dikuasai, yang harus dikuasai oleh setiap orang kalau dia ingin survive di zaman yang seperti ini adalah kemampuan adaptabilitas dan fleksibilitas. Kita tidak bisa kekeh meleketeh, merasa benar sendiri, ya, merasa macam-macam, ya, seolah-olah yang lain tidak salah, begitu. Tidak bisa lagi. Tuntutan-tuntutan baru begitu cepat, dan kita harus bisa beradaptasi. Tanpa kemampuan itu, maka kita akan ditinggalkan. Yang lainnya komunikasi. Cara kita berkomunikasi, menyampaikan pendapat, gagasan, menyampaikan pikiran, menyampaikan perasaan, dan segala macam. Manajemen, leadership, manajemen. Bapak dan Ibu sekalian, ini pentingnya leadership itu. Karena salah satu mengapa negara-negara itu mundur, karena persoalan leadership. Kalau kita turunkan kepada institusi, salah satu kemunduran institusi. Mengapa institusi itu stagnan dan tidak bisa maju soal leadership, management leadership, people management. Salah satu organisasi itu bermasalah karena persoalan leadership. Seperti yang pagi ini kita rasakan. Bayangkan, rapat pimpinan memutuskan untuk menyuap
luar biasa. Itu persoalan leadership. Ya. Dalam bahasa KPK itu korupsi berjamaah. Nah, jadi leadership menjadi penting. Kolaborasi juga penting. Keterampilan dalam menganalisis, memahami apa yang ada di balik teks, apa yang ada di balik pikiran manusia, apa yang ada di balik perasaan manusia, dan apa yang di balik simbol-simbol, sign-sign yang diberikan, baik dalam bentuk gesture, dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk mimik, atau dalam bentuk panggilan dan segala macam. Ada keterampilan analitik, apa sebetulnya yang dimaksud dengan itu? Misalnya ada peringatan-peringatan A, ini, B, ini, apa sesungguhnya yang ada di balik peringatan-peringatan itu? Tidak hanya sekedar teks yang dapat dibaca, tetapi ada apa, ada pikiran apa, ada message apa, ada pesan apa di balik daripada apa yang ada secara fenomena itu. Ini yang seringkali, terus keterampilan-keterampilan ini tidak dimiliki oleh anak-anak kita, oleh masyarakat kita, sehingga kita tidak bisa membaca message sesungguhnya. Terus orang mengatakan, ya, itu A, hanya A aja, A bentuknya seperti itu, padahal A seperti itu tuh ada merupakan simbol yang harus kita interpretasikan apa yang ada di balik itu. Nah, yang lainnya adalah pengetahuan yang lebih spesifik, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan industri. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang menjadi top, menjadi tuntutan di dunia yang global ini. Tentu tuntutan ini tidak hanya di Indonesia, di semua negara menuntut kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita tahu itu, maka kita harus merumuskan sebetulnya profil pelajar kita yang kita ingin ciptakan apa. Kami mencoba ya melakukan exercise, merumuskan itu misalnya di dalam kalimat profil pelajar Pancasila gitu. Ya. Dalam term manusia Pancasila. Kira-kira apa sih yang sebetulnya kita butuhkan di masa depan itu untuk mempersiapkan anak-anak kita supaya anak-anak kita atau siswa kita bisa masuk ke dunia kompetisi dengan berhasil, dengan sukses, dan dia sedapat mungkin tidak kalah di dalam kompetisi itu, karena kompetisi ini bersifat terbuka. Kami terus merumuskannya, dia harus punya kemampuan bernalar kritis. Nah, ini nanti ada implikasi nih dalam metode kita mengajar. Dalam metode kita belajar. Ya, bernalar kritis menjadi penting. Kemandirian. Ya, harus dilatih kemandirian. Jangan terus disuapi oleh gurunya, disuapi oleh orang tuanya, harus begini, harus mandiri. Bisa bertanggung jawab, bisa mengerjakan itu, bisa melakukan itu. Ya, harus dilatih. Harus berakhlak mulia. Kemarin kita bicara karakter. Harus berkarakter. Yang keempat, dia harus sanggup, harus bisa menjadi warga global. Dia paham bahwa dunia ini bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya etnisnya sendiri, bukan hanya agamanya sendiri, bukan hanya sukunya sendiri. Dunia ini dihuni dari beragam macam. Ya. Dulu saya pernah mengatakan kalau saya boleh mengusulkan kepada Tuhan, maka saya pengen tidak lahir di Bandung. Saya inginnya lahir di Perancis supaya kulit saya putih gitu, tidak hitam seperti ini, ya, hidungnya lebih mancung, posturnya lebih tinggi. Tapi hak untuk begitu tuh nggak ada. Karena penciptaan manusia itu hak Tuhan. Nah, oleh sebab itu penghormatan terhadap keunikan manusia itu menjadi salah satu ciri bahwa seseorang itu punya kemampuan kebinekaan global. Dia paham
Jadi tidak ada lagi rasisme di sisi itu. Tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi. Jadi paham bahwa manusia itu dibentuk secara unik, diciptakan secara unik Tuhan, ya, dengan berbagai ras dan latar belakang, maka kita harus bisa hidup bersama-sama di bumi ini. Nah, itulah yang kita maksudkan dengan bisakah dia menjadi warga, memiliki kewargaan dunia, ya, kebinekaan global. Nah, kita juga melihat salah satu yang penting juga adalah gotong royong, solidaritas, kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kita pakai bahasa Pancasila, kita sebut gotong royong. Ya, supaya setiap siswa kita, setiap masyarakat kita itu mampu bergotong royong seperti COVID seperti sekarang ini. Ya. Nah, yang keenam kreatif. Kreativitas menjadi sangat penting. Nah, oleh sebab itu, kalau memang itu yang kita ingin kita imajinasikan, maka kita harus mulai memerdekakan. Merdeka belajar. Belajar itu harus merdeka dan tidak boleh terlalu banyak dibelenggu oleh sekat-sekat, oleh tali-tali, oleh ikatan-ikatan yang menyebabkan terus orang tidak kreatif, tidak inovasi, ya, tidak bisa berpikir kritis, dan terbelenggu oleh juklak dan juknis. Nah, ini sering kali ini saya jadi protes. Ketika kami masuk ke kementerian, ada desakan bahwa kebijakan kementerian itu terlalu mengikat. Guru tidak bisa bekerja begini karena harus mengikuti juknis. Kurikulum begini-begini karena juknisnya begitu, juklaknya begitu. Begitu sekarang dimerdekakan, diotonomikan, malah kembali minta diikat. Ketika ikatan itu kita potong, tali-tali itu kita gunting, sehingga guru punya kemampuan untuk melakukan manuver-manuver, sehingga bisa mengembangkan bersama-sama dengan siswanya, berlari secara cepat untuk menggapai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu. Bahkan guru-guru kita, kan dosen-dosen kita, bahkan guru besar minta diikat. Mana juknisnya? Mana juklaknya? Nah, karena cara berpikir kita memang terikat. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita buang. Misalnya kita mengatakan merdeka belajar di dalam akses. Apa yang dimaksud merdeka belajar di dalam akses? Pendidikan berkualitas itu bagi semua anak Indonesia. Tidak ada lagi sekolah unggul. Sekolah semuanya harus unggul. Tidak ada lagi sekolah yang ini. Jadi pendidikan itu berkualitas semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia, mau apapun status sosialnya, mau apapun strata ekonominya, dia harus mendapatkan pendidikan berkualitas. Itu undang-undang mengatakan begitu. Dan kita harus mengupayakan ke situ. Oleh sebab itu, terus akses harus dibuka. Jadi kelas-kelas yang bagus-bagus itu, sekolah-sekolah yang bagus itu tidak melulu diisi oleh orang-orang yang berpunya secara ekonomi, yang punya status sosial tinggi, tetapi juga diisi oleh anak-anak yang datang tidak beruntung. Saya dulu kalau tidak belajar di sekolah di UI misalnya, mungkin saya juga akan jadi tukang ngongon kerbau. Karena akses ke situ dikuasai oleh orang-orang tertentu. Tetapi kapan dong orang-orang miskin itu bisa mendapatkan akses kepada sekolah-sekolah bermutu? Oleh sebab itu sekarang harus dibuka. Dan apa yang terjadi? Ada pengalaman yang menarik. Ketika sekolah-sekolah yang bagus itu, intake-nya, siswanya bervariasi, gurunya bingung. Karena kemarin dia mengajar yang homogen, yang pinter-pinter. Tidur pun tinggal kasih tugas, tidur jalan anak itu. Sekarang, anak yang tidak pernah punya buku di rumahnya, tidak punya komputer di rumahnya, dia ada di pinggir jalan, masuk ke sekolah itu, dan harus mengajar di dalam intake yang pluralitas. Guru-guru kebingungan. Kelihatan bahwa yang unggul itu bukan guru. Yang unggul itu peserta didik. Karena peserta didiknya sudah jadi, gurunya tenang-tenang aja. Begitu gurunya ngasih instruksi, udah jalan semua. Nah, itu problem pengalaman yang menarik. Ya, yang menarik bagi kita misalnya.
Dorong pembelajaran siswa. Jadi siswa kita dorong pembelajaran supaya betul-betul siswa bisa belajar semerdekanya. Begitu. Tidak ada lagi sekat-sekat begitu ya. Nah, sekolahkan anak Indonesia. Pastikan tidak ada seorang pun anak Indonesia yang tidak masuk sekolah. Itu gunanya zonasi. Salah satu gunanya zonasi itu ada. Bisakah sekolah-sekolah, kepala sekolah, guru di masing-masing sekolah memastikan bahwa di sekitarnya tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, misalnya, ada satu anak di depan rumahnya ada sekolah bagus, tiba-tiba sekolah bagus itu karena untuk orang-orang yang hebat di sana, dia tidak bisa belajar di situ. Dia harus pergi 7 km atau 3 km dari rumahnya. Padahal kalau dia tinggal masuk ke tengah ke sekolahnya itu, tinggal jalan kaki hanya 50 meter. Itu ketidakadilan. Dan itu yang kita rombak sekarang. Sekolahkan semua anak, dan jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak sekolah, gara-gara mungkin ada hambatan ekonomi, atau hambatan status sosial, atau hambat apapun. Sehingga kita ingin sekolah anak-anak kita semua berada di sekolah. Hasil belajar berkualitas. Di Tenggarai, Bapak dan Ibu sekalian, selama ini, ya, hampir masih kebanyakan, hasil belajarnya kia-kia wae. Maaf, saya pakai simbolisme. Begitu-begitu aja. Oleh sebab itu, kalau pakai standarnya PISA, kita kedodoran. Karena yang diajarkan bukan itu. Yang diajarkan bukan critical thinking, bukan analytical thinking. Yang diajarkan ya menghafal, macam. Karena target kurikulumnya begitu. Cara kita memandang kurikulum sangat terbatas. Jadi, Merdeka Belajar itu harus bisa menghasilkan belajar berkualitas. Bagaimana guru sekarang harus memikirkan bersama anak-anak, kepala sekolah, lingkungan pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah, bagaimana caranya belajar itu bisa berkualitas. Sehingga anak-anak itu bisa senang. Nah, itu dari akses. Mari kita lihat Merdeka Belajar dari proses pembelajaran. Belajar harus menyenangkan. Masih banyak murid-murid kita belajar merasa beban. Bahkan Bapak dan Ibu juga pernah mengkritik kepada saya, itu coba anak saya tasnya lebih besar daripada badannya. Karena yang dibawa di tas itu begitu banyak buku-buku segala macam, sehingga begitu dia pakai, badannya tenggelam dengan tasnya. Menjadi beban. Padahal belajar itu baru bisa connect terhadap pemahaman kalau dia menyenangkan. Dibuat senang. Guru tidak lagi harus berfungsi sebagai sumber utama ilmu. Dia harus sebagai fasilitator. Pelatihan guru dalam praktek mengajar, bukan dalam teori. Selama ini kan dalam teori, didaktik metodik. Harus kita ubah. Harus praktek mengajar. Lebih banyak prakteknya. Karena di praktek itu norma diajarkan, nilai disosialisasikan, cara menghadapi anak yang plural juga, yang multikultur juga dilakukan. Pedagogi berbasis kompetensi, bukan konten. Nah, selama ini kan ngejar target, konten. Nah, sekarang kita ubah berdasarkan kompetensi. Fokusnya kepada soft skill, pengembangan karakter. Oleh sebab itu, kemungkinan besar akan terjadi perubahan-perubahan mata pelajaran yang tadinya banyak dan nggak penting, menjadi kita pilih yang penting. Saya tanya ke Bu Kapri misalnya, dulu belajar sinus kosinus nggak? Ya. Ada gunanya nggak sekarang? Nggak ada. Nah, kenapa diajarin? Nggak tahu. Nah, itu contoh ya. Itu contoh. Ya kan? Ya, makanya kita harus memilih sekarang.
mana yang bisa berguna. Nah, kalau itu dibutuhkan, untuk level apa dibutuhkan? Untuk siapa? Seperti itu. Penilaian bersifat formatif, bukan lagi sumatif. Artinya penilaian itu untuk memberi feedback kepada guru maupun kepada anak didik. Bukan menjadi judgement. Oleh sebab itu ujian nasionalnya kita hilangkan. Ya. Ujian nasional dilakukan untuk pemetaan. Ya. Jadi formatif. Jadi ada feedback sehingga nanti. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena kepentingan-kepentingan itu, maka kita memerlukan guru generasi baru. Ya. Apa itu guru generasi baru? Guru generasi itu adalah bernalar kritis, menguasai teknologi, berpusat peserta didik, bukan pada dirinya, menguasai praktek belajar, menjadi guru penggerak. Nah, ini istilah yang sekarang lagi populer. Menjadi guru penggerak. Ya. Jadi guru penggerak itu bukan guru yang hanya ikut-ikut aja. Dia harus punya kreativitas dan usaha. Siapa itu guru? Siapa yang dimaksud dengan guru itu? Guru ini tidak boleh lagi dari sembarang orang masuk guru. Itu akan bahaya. Bahayanya terlalu lama. Itu. Mereka yang menguasai konten, mereka yang mampu bernalar kritis, kalau mereka hanya yang juknis-juknis, udah lebih baik nggak usah jadi guru. Ya, mereka yang berbakat, berminat, dan berkepribadian. Karena guru ini harus betul-betul apa ya, passion. Ya, harus betul-betul passion. Kalau dia pinter sendiri, sementara anaknya itu nggak bisa juga itu. Jadi 3 ini persyaratan ini, ya. Sehingga tidak setiap orang boleh menjadi guru. Tidak setiap orang boleh menjadi dosen. Oleh sebab itu, intake-nya boleh dari mana aja. Tidak perlu dari LPTK, semacam UNJ atau IKIP. Nggak perlu. Boleh dari ITB, boleh dari Gajah Mada, boleh dari UI. Tapi dia punya passion untuk jadi guru, tapi dia juga menguasai metode. Gitu. Tapi secara konten juga dia menguasai. Nah, selama ini yang dirasakan Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau kita pelajari subjeknya, cara mengajar, cara belajar, ya, baik cara mengajar guru, cara belajar siswa, cara belajar guru, cara mengajar, maka yang lama, model lama itu monoton, itu aja, seperti kita kuliah kan itu aja, duduk, baca, gitu ya, tidak pernah kita kemana-mana. Yang akan datang, ya, kita ingin ada variasi metode dalam proses belajar mengajar. Silahkan dosen, guru, membangun, mengembangkan metode-metode baru yang sangat colorful. Ya, yang bebas. Berdasarkan ini. Supaya bagaimana menciptakan supaya anak-anak itu menemukan talenta dengan passionnya. Jangan hanya begitu aja baca, duduk, begitu saja. Jadi guru merdeka di dalam memilih, menentukan, menggunakan metode mengajar. Nggak usah takut lagi. Nggak usah takut lagi, silakan. Mana pilih, tentukan metode yang paling cocok untuk mengajarkan A supaya anak lebih cepat memahami dan bisa mendorong anak untuk mau memperdalam itu, mau berkreasi dan segala macam. Gunakan segala macam. Mau nonton film boleh, mau di luar juga boleh, mau diskusi kelompok boleh, mengubah ruangan juga boleh, berinteraksi dengan peer-nya boleh, pakai project juga boleh, segala macam. Tetapi gurulah yang merdeka untuk menentukan itu, karena itu guru yang tahu kebutuhan terhadap itu. Jadi guru betul-betul diberi kemerdekaan, diberi otonomi, supaya dia berdaya. Yang selama ini mereka dibelenggu oleh ikatan-ikatan, oleh juklak-juklak, oleh juknis-juknis, dan oleh aturan-aturan macam-macam. Baik aturan yang dari pusat maupun aturan dari daerah atau aturan kepala sekolah. Ya. Oleh sebab itu yang harus kita selesaikan. Nah, terjadi perubahan
keterampilan. Kemarin kita baru aja tergopoh-gopoh supaya akrab dengan AI, dengan big data, cloud computing. Sekarang, yang artificial intelligence, big data, cloud computing itu orang dianggap biasa. Kalau sekarang kita tidak paham itu, tidak mengerti itu, dianggap kita jadul. Yang padahal kita nih belum selesai memahami ini. Big data, bagaimana membaca data begitu banyak, bagaimana menyajikannya, bagaimana kan. Itu aja kita masih tertatih-tatih. Padahal sudah ada tuntutan baru. Sudah ada tuntutan baru. Apa itu? Complaint regulation. Complaint. Mengenai complaint. Bagaimana meregulasikan. Social marketing. Continuous integration. Udah integrasi. Sekarang, yang disebut digital era, ya, itu bukan jumlah kartu yang banyak di dompet Bukapri. Kalau begitu tuh bukan namanya digital literasi, bukan. Digital literasi itu cukup satu kartu, tetapi semua hal ada di situ. Nah, sekarang kan setiap bank masing-masing mengeluarkan kartu. Masuk tol, masing-masing operator mengeluarkan kartu. Masuk ke mall, satu-satu orang mengeluarkan kartu. Besok, yang begitu nggak laku. Cukup satu kartu, tapi berlaku untuk seluruhnya. Itu yang disebut digital era. Ya. Itu yang disebut digital era. Bukan, wah ini kartu gua banyak, ya kartu yang udah jadul. Itu bukan hebat, itu bukan hebat. Kalau hebat itu kartu aja, satu chip kecil aja, tetapi semuanya ada. Dari urusan pajak, dari segala macam ada di situ. Nah, itulah disebut digital era. Nah, sementara kita masih big data, masih segala macam, itu aja belum selesai di kita ini. Sementara tuntutannya sudah berubah gitu. Nah, otomatisasi. Nah, terus gesture recognition teknologi, ya. Nah, itu robotik dan segala macam yang sedang ramai sekarang disampaikan. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan sekolah penggerak. Apa sekolah penggerak itu? Sekolah penggerak itu gini aja lah, gampangnya. Sekolah yang bisa menggerakkan guru-guru sekolah lain untuk meningkatkan kualitasnya. Misalnya Bukapri ada sekolahnya, A. Ini sekolah itu bisa membantu sekolah lain supaya guru-guru di sekolah lain itu bisa lari cepat jadi sprinter. Menggerakkan guru-guru yang lain untuk meningkatkan kualitasnya. Dalam apa? Dalam tadi saya sebutkan, penggunaan metode yang bervariasi, yang tidak monoton. Mendayagunakan kemampuan guru, sumber belajar, dan segala macam yang tersedia. Nah, kita memerlukan sekolah-sekolah penggerak ini yang bisa membantu sekolah-sekolah lain supaya juga dia maju, bergerak. Kita memerlukan guru-guru yang hebat di sekolah-sekolah itu bisa menularkan kehebatannya itu kepada sekolah yang lain. Sehingga guru-guru yang lain, sekolah-sekolah yang lain, tidak jumud di situ terus saja. Akhirnya dia stagnan, tidak maju-maju. Nah, itulah mengapa kita memerlukan ya sekolah-sekolah yang menggerakkan guru-guru sekolah lain untuk menggerakkan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, assessment kita juga berubah. Assessment kita harus melakukan migrasi standar. Dari standar lokal pada standar internasional. Karena dunia ini sudah terintegrasi. Ya, kalau kita hanya bertumpu kepada standar lokal dan tidak terintegrasi dengan standar internasional, maka kita tidak laku-laku. Lulusan-lulusan sekolah-sekolah kita tidak laku-laku. Nah, dengan demikian, maka harus ada usaha yang serius, sistematis, dan dengan kesadaran kolektif kita semua untuk mulai bergerak ke depan dan jangan jumud berada terus di situ dan menikmati yang ada. Sehingga seolah-olah apa yang ada sekarang ini yang paling hebat.
Sementara dunianya sudah berubah, tuntutannya sudah berubah, aspirasinya pun berubah. Oleh sebab itu, mari kita bergerak terus, menatap masa depan, dan karena kita menatap masa depan, maka kita harus merdeka belajar. Ya, jangan lagi ada belenggu-belenggu, dan guru dipersilahkan untuk melakukan kreativitas dan inovasi supaya anak-anak kita bersama-sama bisa mempersiapkan diri ke arah kompetisi global. Itu saya kira, Bu Kapri, kalau Bapak dan Ibu ingin mendalami, saya sertakan beberapa referensi, saya kira bisa dibaca, nanti banyak dibuka aja di web begitu, akan banyak. Mudah-mudahan dengan demikian bisa menambah pemahaman kita apa yang mesti kita kerjakan untuk menyongsong masa depan kita yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar merdeka ini sesuatu konsep baru. Jadi pendekatan ini memang pendekatan harus secara holistik. Masyarakat pun harus berubah. Pemerintah pun harus berubah. Cerita Ibu Aida tadi menunjukkan bahwa pemerintahnya belum berubah. Paling kurang pemerintah yang mengatur, atau masyarakat tidak berubah. Lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan tidak berubah, maka memang belajar merdeka ini merupakan satu jalan yang bagus, tetapi banyak kendalanya. Saya yakin, Prof, belajar merdeka ini memang sesuai hasrat dari masyarakat. Masyarakat ingin anak-anaknya menjadi lebih baik. Anak-anaknya bisa berkompetisi secara eksternal, artinya secara internasional begitu. Jadi dengan kata lain, kalau tidak ada perubahan mendasar dari masyarakat, dari lingkungan besar masyarakat kita, memang ini merupakan hambatan yang sangat besar bagi sistem belajar merdeka. Terima kasih, Prof. Ya, betul, Pak. Saya setuju dengan Bang Fahmi. Memang salah satu kelemahan kita, Pak, koordinasi dari pusat ke daerah, antar instansi, dan cara memahami kebijakan. Itu juga memerlukan waktu yang cukup supaya apa yang diimajinasikan, dipikirkan di pusat, sama persis dengan apa yang dipikirkan oleh daerah. Memang ini memerlukan waktu lagi, Bang. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita berdiskusi dengan semua stakeholder untuk menyamakan persepsi, kita berharap terjadi perubahan mendasar untuk perbaikan cara-cara belajar dan mengajar di sekolah-sekolah kita. Terima kasih, Bang, atas komentar. Ya. Terima kasih Prof. Mukhlis, dan juga terima kasih John Capri atas penyelenggaranya, dan kepada teman-teman yang ikut serta dalam pertemuan ini saya ucapkan terima kasih. Semoga kita menunggu lagi program berikutnya dari Prof. Mukhlis. Ya. Terima kasih, selamat berpuasa. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi, teman-teman.